بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di dalam majelis yang sangat mulia, majelis yang sangat terhormat dalam rangka memperingati peristiwa yang amat sangat bersejarah, peristiwa yang sangat fenomenal, peristiwa yang amat sangat luar biasa di dalam kehidupan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa ini perlu memang untuk selalu kita peringati. Salah satunya adalah agar kita berkumpul seperti ini. Mungkin di antara kita banyak yang belum sempat punya waktu mengunjungi masjid ini, kecuali hari Jumatan. Mungkin juga ada di antara kita yang tidak bisa hadir 5 waktu untuk menunaikan sholat 5 waktu di masjid ini. Mudah-mudahan malam hari ini menjadi momentum untuk saling mengingatkan kita yang hadir di sini. Tentunya dengan sebuah niat. Niat kita memperingati Isra Mi'raj ini adalah habis acara ini kita rajin sembahyang. Itu nomor 1. Jangan sampai panitia yang sudah uyuh-uyuh, ibu-ibu yang sudah bersemangat, ibu-ibu yang keliling mengusahakan kegiatan kita malam hari ini sehingga terlaksana dengan baik, sampai ada nasi kotaknya, sampai ada wadai, sampai ada buah, ternyata besok subuhnya sunyi. Mana orang yang tadi malam hadir memperingati Isra Mi'raj? Nah, tentunya ini harapan kita. Mari kita mengadakan sebuah peringatan untuk kembali bisa memakmurkan masjid. Sehingga harapannya adalah seperti ini kita hadir malam hari ini, kira-kira subuh besok sama kada jumlahnya. Nah, apa yang membuat kita berkumpul pada malam hari ini, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Pertama, karena kita satu akidah. Coba kalau kita ini kada Islam, kita tidak dikumpulkan di tempat ini. Nah, oleh karena itulah kita bisa memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj ini karena kita satu akidah, karena kita satu iman, yang mana dulu peristiwa Isra dan Mi'raj itu terkait dengan peristiwa keimanan yang sangat menjadi semacam hal yang perlu diuji pada saat itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa yang menjadi latar belakang peristiwa Isra dan Mi'raj. Apakah ini peristiwa yang begitu saja terjadi tanpa ada latar belakangnya? Jadi ujar orang itu, apakah Isra dan Mi'raj itu peristiwa yang ujuk-ujuk terjadi begitu saja tanpa ada latar belakangnya? Apa penyebabnya sehingga Isra dan Mi'raj itu terjadi dan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan surah yang dibaca oleh qori kita tadi, sampai ada satu surah dalam Al-Quran yang bernama surah Al-Isra. Kisahnya begini, tugas utama Nabi itu apa? Dakwah. Karena itu Nabi berasal dari kata-kata naba. Ada surah An-Naba dalam Quran. Naba itu apa artinya? Berita yang besar. Jadi Nabi itu adalah orang yang menyampaikan berita. Tugas Nabi berdakwah, menyampaikan dakwah ini kepada masyarakatnya pada saat itu di kota Mekah. Apa yang didakwahkan oleh Nabi? Mengajak masyarakat jahiliyah. Nah, apa yang disebut jahiliyah? Jahiliyah itu ada 2 cirinya.
Tuhannya tidak jelas. Karena orang dulu nyembah berhala. Yang kedua, moralitasnya brengsek. Itu ciri jahiliyah. Jadi orang jahiliyah dulu itu suka mabuk, judi, berzina, merampas harta orang, berbuat kezoliman. Nah, Nabi datang. Nah, apa judulnya? Beradab. Nabi mengajak masyarakat untuk menjadi manusia yang beradab pada saat itu. Di tengah masyarakat jahiliyah yang seperti itu. Tapi ternyata, apakah masyarakat Mekah begitu saja mudah menerima dakwah Nabi? Dapat diterima dengan mudah? Tidak ternyata. Dakwah Nabi ditolak. Nabi diusir. Nabi diperangi. Nabi dikata-katai dengan sedemikian banyak kata-kata yang buruk. Sebelum Nabi berdakwah, Nabi itu mereka kasih gelar Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Tapi setelah Nabi berdakwah, mengajak masyarakat kepada kebaikan, gelar Al-Amin itu lalu berubah menjadi kadzab. Nabi dituduh berdusta, berbohong. Nabi disebut sahir, tukang sihir. Nabi disebut sebagai asatirul awalin, membawa dongeng-dongeng orang dahulu. Nabi disebut penyair. Sedemikian banyak julukan-julukan buruk kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya julukan-julukan yang buruk itu, ibu-ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Sampai akhirnya Nabi disiksa secara fisik. Nabi pernah dicekik sorbannya ini. Nabi tatkala sujud pernah diberikan kotoran-kotoran di atas kepalanya pada saat itu. Demikianlah ujian orang tatkala menyampaikan kebenaran. Sampai akhirnya Nabi kecewa dengan masyarakat Mekah, mencari wadah baru. Ya, mana wilayah yang bisa membuat Nabi bisa berdakwah dengan baik, mudah diterima? Pergilah Nabi ke Taif, satu tempat di atas bukit. Ya, wilayah Taif itu wilayah dingin. Dengan harapan dakwah di sana disambut oleh warga Taif. Tapi apa yang terjadi begitu sampai di Taif? Ternyata dakwahnya ditolak juga oleh warga Taif. Disiapkan para preman, disiapkan anak-anak. Begitu Nabi masuk, dilempari dengan batu sampai Nabi terluka. Anak-anak ini juga diminta untuk mengusir Nabi kita dari kota Taif. Itulah resiko sebuah perjuangan. Sudah dakwahnya ditolak oleh masyarakat Mekah, masyarakat Taif, diejek, disiksa. Orang yang menjadi teman dekat Nabi di dalam rangka menyampaikan misi dakwahnya, yaitu dua orang, istrinya Khadijah dan pamannya Abu Thalib, meninggal di tahun yang sama, berdekatan bulannya. Meninggal Abu Thalib, paman yang membelanya, dan yang membuat Nabi juga bersedih, pamannya sampai akhir hayatnya, sekalipun membantu dan membelanya, tidak mengucapkan dua kalimat syahadat sampai akhir hayatnya. Meninggal juga istrinya Khadijah yang selama ini membantu perjuangannya. Nabi sedihnya luar biasa. Nah, sehingga ini membuat kekecewaan yang luar biasa. Bahasa kita sekarang begini, Bu. Apa sih yang membuat orang itu menderita dan galau? Keluarga dekatnya meninggal, ya kan? Istri Nabi meninggal, pamannya meninggal, dimusuhi masyarakatnya, dilempari batu, terluka, seolah-olah dunia ini menjadi sempit. Pada saat peristiwa inilah terjadi Isra dan Mi'raj. Turun firman Allah, Subhanalladzi asra bi'abdihi
laila lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa al masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Turun ayat. Maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hamba pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami beri keberkahan di sekelilingnya, agar kami tunjukkan di antara tanda-tanda kekuasaan kami, innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Sehingga kata para ulama, peristiwa Isra dan Mi'raj itu terkait erat dengan himpitan masalah yang amat berat yang menimpa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi perlu dihibur. Jadi Isra dan Mi'raj itu adalah hiburan, tasliyah bahasa Arabnya bagi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia diajak jalan-jalan, sehingga seolah-olah ingin dikatakan kepada Nabi kita, engkau boleh ditolak orang di muka bumi, boleh orang memusuhimu, siapapun begitu banyak, engkau dicaci maki, engkau dicela, engkau disakiti, tapi Allah yang memiliki dakwah ini tidak akan pernah membiarkanmu bekerja sendirian. Dibawalah Nabi, dibawa jalan, dikirimi buraq dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan setelah itu naik ke langit ke Sidratul Muntaha, lalu kemudian ditunjukkan tanda-tanda kekuasaannya. Salah satunya adalah ditunjukkan kepada Nabi penduduk surga dan penduduk neraka. Inilah orang-orang yang kerjaannya menyakiti kamu di dunia, mereka akan bakal masuk neraka. Dan beginilah nasib orang-orang baik, sekalipun tersiksa dia di dunia, tapi nanti dia akan mendapatkan keutamaan di surga. Itu yang kemudian membuat Nabi merasa lebih tenang. Jadi apa pelajaran pentingnya bagi kita dengan memperingati Isra dan Mi'raj ini? Pertama, kalau kita punya himpitan masalah, Nabi kita mencontohkan, ibu-ibu, Nabi kita itu kurang apa masalahnya? Banyak masalahnya, banyak problemnya. Tapi yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala, selama kita komitmen dengan Islam, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mukminin. Jangan pernah bersedih, jangan pernah berduka. Antumul a'launa, kalian tinggi, in kuntum mukminin, jika kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini harus kita ambil pelajaran. Allah tidak akan membiarkan hambanya terhimpit dengan kehidupan di dunia begitu banyak masalah. Tapi yakinlah suatu saat kita akan diperjalankan seperti Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu kemudian pergi ke Sidratul Muntaha, ke langit sana. Jadi kita tidak boleh pesimis, merasa ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin persoalan apapun yang sedang kita hadapi pasti ada jalan keluarnya, pasti ada solusinya. Lalu apa bentuk hiburan lagi kepada Nabi kita? Disyariatkannya sholat 5 waktu. Begitu sampai di langit, disampaikan kepada Nabi sholat 50 kali. Berat atau tidak, Bu? Berat. Itu asalnya 50 kali, Bu, sehari semalam. Begitu Nabi turun, ketemulah dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa yang merasa lebih punya pengalaman dalam dakwah berhadapan dengan kaumnya Bani Israel pada saat itu, lalu menyarankan kepada Nabi, tolong 50 kali itu berat,
Kalau bisa didiskon saja. Akhirnya didiskon jadilah 5 kali. Jadi Nabi kemudian bersabda, dijadikan penyejuk mata yang membuat aku terhibur itu lewat sholat. Kalau kita punya masalah dan problem, jangan pernah meninggalkan sholat. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolong kepada Allah dengan cara sholat dan sabar. Banyak orang punya masalah, banyak orang punya problem, kada sembahyangnya. Dia lalu meninggalkan sholat, dia lalu pergi meninggalkan masjid, pergi ke kafe, pergi ke klub, mabuk-mabukan. Apakah selesai masalahnya? Enggak akan pernah selesai masalahnya. Enggak akan pernah selesai problemnya. Nah, oleh karena itulah sholat di dalam Islam satu-satunya perkara yang tidak boleh ditinggal sama sekali. Tidak ada dispensasi sholat, karena kewajibannya dijemput sampai ke langit sana. Seluruh perintah-perintah agama itu di muka bumi diturunkan lewat malaikat Jibril, sehingga istilah nuzul, diturunkan. Tapi untuk sholat kewajibannya itu sampai dijemput ke langit, mengingat pentingnya perkara sholat. Satu-satunya ibadah yang tidak bisa ada keringanan. Sholli qa'iman, sholat berdiri. Fa'ilam tastati faqa'idan, nggak sanggup duduk. Fa'ilam tastati fa'ala janbi, nggak sanggup berbaring. Nah, jangan sampai kita punya keluarga sudah sakit parah, kena stroke, dibawa ke rumah sakit, lalu dia meninggal dalam kondisi tidak sholat. Harus tetap dibisikkan, Bu. Pak, ini waktu sholat subuh. Walaupun dia tidak bisa bergerak, diingatkan saja, digosok-gosok, dianggap dia berwudu. Nah, jadi sekali lagi, kita punya masjid seperti ini. Kira-kira bagaimana perlakuan kita terhadap masjid ini? Jangan sampai orang-orang tua kita dahulu menyumbang, mewakafkan tanah, urunan, kayu dan seterusnya. Setelah masjidnya jadi sunyi. Karena yang membuat kita ini bisa kuat, tahan mental, tahan uji, terhindar dari maksiat dengan melaksanakan sholat dan menjadikan masjid sebagai pusat dan sumber kebaikan. Begitu Nabi hijrah ke kota Madinah, setelah terhimpit di kota Mekah sebagai seorang pemimpin pada saat itu, apa yang dilakukan oleh Nabi begitu sampai di kota Madinah? Nomor 1, membangun masjid pertama kali. Nabi tidak membangun pasar, Nabi tidak membangun kantor, Nabi tidak membangun rumah jabatannya, tapi justru yang dibangun oleh Nabi pertama kali adalah masjid. Karena itulah di antara ciri orang yang menjadi penduduk surga, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rojulun qalbuhu mu'allaqatun bil masajid, seseorang yang hatinya terikat dengan masjid. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ada satu hadis yang harus menjadi perhatian kita semuanya. Apa kata Nabi? Awal ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Fa idza salahat salaha sairul a'mal wa in fasadat fasada sairul a'mal. Yang pertama kali dihisab pada hari kiamat dari amalan seorang hamba itu adalah sholatnya. Kalau sholatnya beres, dianggap seluruh amal yang lain itu beres. Tapi kalau sholatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalnya. Tolong ini diperhatikan Bapak Ibu hadirin sekalian. Ada orang punya pangkat, ada orang punya jabatan, dia memiliki harta benda berlimpah dan seterusnya, punya sedemikian banyak fasilitas duniawi ini.
Tapi kada suah sembahyang. Sampai ada lagunya. Kalaulah hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Seandainya dia punya umur 1000 tahun, duitnya berlimpah banyak, punya pangkat dan jabatan dan seterusnya, alah kada suah sembahyang. Dilihat nanti pada hari kiamat itu yang dihisap, sholatnya beres kada? Nah, khusus bagi laki-laki Nabi ngasih pesan khusus bagi laki-laki. Apa ujar Nabi? Afdhalus sholatil mar'i fi baitihi ilal maktubah, afdol sholat seseorang itu di rumah kecuali yang wajib. Nah, jangan sampai setahun sekali kita merayakan Isra dan Mi'raj, niatnya adalah meneladani peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Jangan sampai setelah kita memperingati Isra dan Mi'raj ini, sama saja masjid kita sunyinya tetap sunyi, yang azan itu saja, jamaahnya itu saja. Jangan sampai. Karena niat kita memperingati Isra dan Mi'raj malam ini adalah semangat menjadi manusia yang mandiri, terutama mandiri dalam sholat, Pak. Coba Ibu bayangkan, bahagia nggak kita kalau kita punya anak sholat 5 waktu tidak perlu disuruh-suruh dan diperintah oleh abah dan mamanya, langsung berangkat sendiri. Bahagia kita. Senang atau tidak Bapak Ibu sebagai guru, begitu azan murid-muridnya semuanya berangkat sholat tanpa disuruh dan tanpa diperintah, mandiri dia. Sehingga maaf, seandainya pendidikan kita itu, pendidikan kita hanya bertujuan menjadikan anak kita bisa sholat tanpa disuruh oleh orang tua dan guru, itu sudah amat sangat luar biasa. Apalagi ternyata ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Anak kita ternyata rajin tahajud, rajin sholat rawatib, rajin sholat duha. Bukankah itu keinginan kita nanti? Anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, ya, di samping kita berupaya untuk menanamkan kecintaan terhadap masjid, kecintaan terhadap sholat, kecintaan kita menghadiri majelis ilmu, maka jadikanlah masjid seperti ini tempat yang terbaik, Bu. Tidak ada tempat terbaik di dunia ini kecuali Baitullah. Di samping sholat, tolong TPA-nya dihidupkan, majelis taklim yasinan ibu-ibu pengajiannya dihidupkan, majelis taklim bapak-bapaknya dihidupkan, sehingga masjid menjadi pusat kegiatan kita untuk kebaikan. Karena benteng, ingat, benteng terakhir kita jangan-jangan saat sekarang ini adalah masjid. Tempat kita menjadikan manusia bisa beriman, manusia bisa berakhlak, manusia bisa bertakwa adalah mengikat anak-anak muda kita dengan masjid. Apa jadinya kalau anak-anak muda kita jauh dari masjid? Maka Al-Quran mengatakan, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salat wa taba'us syahwat. Akan muncul generasi-generasi kemudian hari yang mereka memperturutkan hawa nafsunya dan meninggalkan sholat. Nah, kita berharap malam hari ini kita komitmen. Malam hari ini kalau bisa kita berjanji bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selama ini kita jauh dari masjid, mari dekat dengan masjid. Karena ini adalah tempat yang terbaik. Sampai masjid pun ada nama Allah di dalamnya. Kita menyebut masjid itu dengan Baitullah. Ini rumah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada tempat yang terbaik bagi hamba Allah kecuali rumah Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.